Pernah dengar nggak nasihat kayak gini? Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Cukup banyak orang yang menerima nasihat ini sebagai nasihat empati yang bagus. Dan bahkan mereka mungkin memakai ini sebagai prinsip berempati. Jadi yang disebut dengan berempati itu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, menurut gue, nasihat ini dijadikan prinsip berempati itu kurang tepat, bahkan bisa jadi bermasalah. Kita sama orang lain itu bisa beda, bahkan bisa berkebalikan. Jadi apa yang kita mau, tadi ya perlakuan yang kita mau, itu bisa jadi adalah perlakuan yang orang lain gak mau. Misalnya dalam selera gue, perlakuan X itu adalah perlakuan yang bagus, dan gue suka. Tapi di selera orang lain, perlakuan X itu justru perlakuan yang gak disukain gitu. Nah bayangin kalau gue pakai prinsip tadi dalam berempati. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah gue memperlakukan orang lain dengan X tadi, yang dimana karena itu yang gue mau dan karena itu yang gue suka. Tapi di orang lain, dia ngeliatnya gimana? Justru dia dapat perlakuan yang dia gak suka, ya kan? Nah, jadinya malah gak berfungsi sebagai prinsip berempati yang biasanya dipakai itu untuk melancarkan interaksi sosial, ya kan? Orang biasanya menggunakan empati atau prinsip-prinsip berempati itu gunanya adalah supaya bisa lancar, bisa efektif dalam berinteraksi sosial atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, tapi seperti yang gue contohkan tadi, kalau kita pakai prinsip tadi, hasilnya justru nggak efektif. Dan memang kalau kita lihat dari isi prinsipnya, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, itu jatuhnya justru berseberangan dengan empati gitu. Empati itu kan artinya kita memahami POV ya, atau sudut pandang orang lain gitu. Jadi kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain seperti apa gitu kan. Jadi kita memahami sesuatu atau situasi yang dihadapi orang lain dari sudut pandang orang itu. Ya, jadi kita memahami cara pandang, cara pikir, dan cara orang lain itu merasa. Nah, kalau misalnya kita pakai prinsipnya justru kita melihatnya dari sudut pandang kita gitu kan. Kayak tadi kan dalam prinsipnya tuh sebagaimana kita mau diperlakukan. Berarti kan kita melihatnya justru dari sudut pandang kita. Nah, itu justru berseberangan dengan empati gitu loh. Empati harusnya kita melihat dari sudut pandang si orang lain itu. Ya kan? Nah, kalau prinsip yang tadi itu nggak tepat atau kurang tepat, terus yang lebih tepat tuh gimana? Gue pakai prinsip dari bukunya Stephen Covey yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People. Di situ ada prinsip berempati yang bunyinya gini. Seek first to understand, then to be understood. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin yang paling deket kayak gini ya. Pahami dulu pihak lain, dengan begitu baru kita akan dipahami, gitu. Jadi, setiap kali berinteraksi dengan pihak lain, berusaha dulu memahami sudut pandang dianya atau POV dianya. Dengan begitu baru kita akan bisa dipahami juga, gitu. Nah, jadi cara melihatnya selalu dari subjek lain dulu kan, bukan diri kita sendiri dulu. Nah, gue ngelihatnya prinsip empati ini tuh justru efektif banget, gitu. Dengan memakai prinsip ini, bahkan dalam berkomunikasi pun, lo akan memulai semuanya tuh dari audiens, bukan dari lo gitu. Contoh kayak gini, gue mau ngajar di suatu kelas gitu ya. Gimana gue menyusun kerangka materi gue, gimana gue memilih isi materi gue, contoh yang gue pakai dalam materi gue dan seterusnya, bukan datang dari sudut pandang gue gitu. Jadi bukan gue ngeliat dan berpikir semuanya dari sudut pandang gue, tapi justru dari sudut pandang si audiens yang mau gue ajar itu, atau si peserta kelasnya gitu kan. Nah, jadi ketika gue mau menyusun kerangka materi, misalnya gue bukan mikir apa yang mau gue sampaikan, bukan. Tapi apa yang mereka mau dapat dari kelas ini. Gimana mereka berpikir. Kira-kira pengetahuan mereka udah sampai mana untuk bisa membahas topik ini yang mau gue bawain gitu, misalnya di kelas tersebut. Nah, itu salah satu contoh penggunaannya. Prinsip ini juga bisa dipakai dalam interaksi yang lebih sederhana, misalnya dengan satu orang gitu ya, jadi berdua gitu. Ya sama aja, ketika lo memilih bahasa, ketika lo memilih contoh, ketika lo memilih mulai dari mana pembicaraan itu
dibawakan gitu ya. Prinsip empati dari Stephen Covey tadi menurut gue sangat-sangat bagus, karena lo akan mulai dari dianya, bukan dari elunya gitu. Jadi lo nggak akan mulai dari sudut pandang lo gitu. Lo nggak akan mikir dari lo mau ngomong apa, lo mau nyampein apa, lo pengen ngasih tahu apa, tapi lo mulai dari dianya gitu. Kira-kira percakapan ini buat dia pasnya dimulai dari mana ya gitu. Kira-kira bahasanya gimana ya yang dia akan bisa dengan mudah mengerti atau bisa dengan mudah connect gitu kan. Nah, sampai sini kelihatan gak sih bedanya antara prinsip yang pertama tadi gue sebutin di awal dengan yang kedua? Kalau pakai prinsip yang pertama, lo tuh justru gak ngelewatin proses memahami pihak lain, ya kan? Lo malah pakai asumsi gitu. Asumsinya, apa yang lo suka, apa yang bikin lo nyaman, orang lain juga akan nyaman. Mungkin asumsi ini bisa berlaku kalau elunya sendiri punya preferensi yang cukup umum lah gitu ya, atau cukup sama dengan kebanyakan orang gitu. Jadi secara statistik akan gampang lah gitu untuk lo pas nih apa yang lo suka, orang lain juga suka gitu. Atau apa yang lo nyaman, orang lain juga akan nyaman. Nah tapi kalau misalnya enggak gimana gitu kan, itu kan berisiko banget ya. Karena gue sendiri sering ngalamin kayak gini. Maksudnya kalau menggunakan prinsip itu, jadi kacau semua interaksi gue dengan orang lain. Kayak hal-hal apa yang buat gue nggak menyinggung, ternyata di orang lain tuh menyinggung gitu. Jadi ketika gue sampein, orang lain tersinggung dan gue bingung kenapa dia tersinggung gitu kan. Karena gue melihat semuanya justru dari sudut pandang gue. Ya kalau gue maunya diperlakukan kayak gini, berarti orang lain juga gini dong gitu kan. Tadi kan prinsipnya gitu ya. Nah malah jadi nggak masuk akhirnya gitu. Sedangkan kalau pakai prinsip yang kedua, kita justru berusaha memahami si orang lain ini gitu. Sehingga pilihan tindakan atau ucapan kita akan lebih fit, akan lebih cocok ke dia. Tapi lagi-lagi ya, di sini konteksnya berempati digunakan untuk bisa berinteraksi dengan efektif dengan pihak lain. Nah, yang namanya efektif itu artinya tujuan interaksi kita tuh bisa tercapai. Tentu saja kalau misalnya tadi goal gua adalah untuk menyinggung, ya pilihan tindakan untuk menyinggung sudah tepat gitu. Tapi yang terjadi dalam konteks tadi adalah gue nggak punya tujuan mau menyinggung, tapi gue jadi menyinggung gara-gara gue nggak tahu kalau itu akan menyinggung si pihak lain ini. Nah itu yang menjadi masalah ya di prinsip pertama. Nah kalau di prinsip kedua, kita akan bisa menghindari hal-hal seperti itu karena kita sudah memahami si pihak lain ini dulu gitu. Jadi justru kita lihat dari sudut pandang dia dulu. Baru kemudian kita menentukan cara berinteraksi yang tepat buat dia dari sudut pandang dia gitu. Nah, itu menurut gue prinsip berempati yang lebih tepat. Gue ulang lagi ya. Seek first to understand, then to be understood. Ngertiin dulu pihak lain, baru dengan begitu, kemungkinan besarnya lo akan bisa dimengerti. Karena dalam berinteraksi dengan pihak lain itu, lo akan memakai tools atau cara-cara yang fit atau tepat buat si pihak lain ini. Gitu. Oke, segitu dulu. Drop your thoughts di comment section. Kalau ada pertanyaan atau ada komen dalam bentuk apapun, silakan feel free. Jangan lupa like dan subscribe, nyalain notifnya juga biar nggak ketinggalan konten lainnya. Sampai ketemu di episode lainnya.